Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Aduh, panas sekali ya ini di hari ini ya. Bapak sudah datang. Bu Ini Pak seger, dingin. Asik. Capek Pak Kerja di sawah ya capek Bu tapi habis lihat Bu capeknya hilang. Bapak Mas sweet banget. Yang pasti, kenapa kita kerja nggak capek? Itu karena kita selalu bersuka cita, Pak. Itu yang bener, tau nggak? Betul. Nah, setuju ya. Terus ngomong-ngomong, sukacita itu dari mana tuh, Pak Ya pasti dari Tuhan Bu Nah, setuju banget aku. Tuhan Yesus tuh baik banget, Pak ya. Kita ada sampai saat ini nih karena pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, betul nggak? Di luaran sana Pak banyak yang kena apa itu namanya penyakit apa itu yang virus itu virus itu terus apa itu Pak virus apa itu Corona. COVID ya corona. Banyak COVID, banget Pak yang kena itu serem banget Pak ada yang meninggal ada yang enggak ada yang pokoknya serem ya virusnya tapi kita ada sehat sampai saat ini karena Tuhan baik. Nah yuk Pak kita memuji Tuhan yuk karena kebaikan Tuhan Oke. Yuk kita memuji Tuhan. Kita juga ajak kita semua ikut nyanyi puji Tuhan. Siap, laksanakan. Siap. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Sekali lagi ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. Saya sangat senang sekali Pak Bapak sebelum kita lanjutkan pujian-pujian kita, nah kita berdoa dulu Pak oke? Oke Bu Nah, yuk kids, kita dengerin adik kita Jovin yang akan pimpin dalam doa pembukaan, oke? Tuhan berkati untuk hari ini. Kami mau ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dan juga Tuhan berkati guru-guru yang sedang mengajarkan kami. Dan berkati supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan juga urapi kami. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh. Minum lagi Pak Makasih Bu Aduh. Pak Pak
Apa Bu E? Mesti ngelamun ini, kok dipanggil-panggil dari tadi kok nggak denger-denger. Padahal di sini sama di sini loh. Kayak tak bawa ke Yalah THT Bu loh. E, lagi minum, nggak denger Bu E. Oh iya, enggak apa-apa. Minum sambil membayangkan kebaikan Tuhan ya? Iya Bu E. Oh, oke deh kalau gitu. Kalau Tuhan yang manggil, Pak E nggak denger kayak gini gimana? Ayo. Kalau nggak dengar panggilan Tuhan, ya rugi Bu E. Nah ya makanya, orang dipanggil istrinya aja nggak denger apalagi panggil Tuhan. Makanya harus dengar-dengaran, oke? Terus, saya itu ingat loh Pak, ada lagu yang apa itu? Dengar panggil nama saya itu. Ayo, ya kita nyanyi aja. Boleh. Ayo, coba. Nyanyi. Ya, kita nyanyi lagi, memuji Tuhan lagi. Aduh, yuk kids, kita memuji Tuhan lagi yuk. Dengar, dia panggil nama saya. Jadi kita harus dengar-dengaran kalau dipanggil Tuhan ya, oke? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Pak E, ngomong-ngomong, Tuhan itu panggil kita ngapain? Tuhan panggil kita itu Bu E, supaya kita kerja di ladangnya Tuhan, melayani gitu Bu E. Oh, melayani. Iya. Berarti nggak boleh capek ya kalau melayani Tuhan ya Pak E ya? Ya Tuhan sudah baik sama kita. Ya kita jangan lelah kerja buat Tuhan, melayani Tuhan. Oke Pak E, yuk kita nyanyi lagu. Ada satu lagu yang bagus Pak E. Apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini. Ayo. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan adik-adik, tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Satu lagi ya Bapak ya. Sekali lagi, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Akan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pak kita sudah banyak memuji Tuhan. Betul. Tiba saatnya kita, adik-adik di rumah juga, mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke Pak Oke dong, pasti Bu Dan firman Tuhan yang hari ini mau kita dengar, itu keren banget Bu Wah, apa ya? Nah, sebelumnya supaya kita siap, adik-adik di rumah siap ya, kita nyanyi dulu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Dear God, thank you for today. In a moment, we'll start going to listen to your words. Please bless us with understanding. In the name of Jesus, amen. Shalom kids, apa kabar? Luar biasa ya. Setiap hari Tuhan menambah-nambahkan kasih-Nya buat kita. Dan setiap hari adalah sungguh amat baik. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang satu hal. Apa itu? Are you ready? Yes. Nah, kita Kak Edi akan menunjukkan beberapa foto. Ya, nanti adik-adik di rumah tebak ya, itu siapa? Pasti kalian ingat dan tahu. Oke, kita mulai dari foto-foto yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Mari kita lihat foto-foto berikut. Nah, sudah melihat semua kids? Ya, betul. Ada yang bilang, Miss Ati. Betul. Ada yang bilang, Om Eliezer. Betul sekali. Ada yang bilang siapa lagi? Kak Mevi. Ya. Ada juga Pak Febrian. Tepat sekali. Kalian semua oke. Masih ingat, walaupun sudah sekian lama kita nggak ketemu ya. Nah, kids, Kak Edi mau nanya, kira-kira
apa yang menjadi kesamaan dari antara foto-foto itu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Apalagi? Oke, hebat. Nah, ada yang bilang gini sama Kak Edi, Kak, mereka semua sudah berumur. Iya, sudah berumur. Masa nggak berumur? Kak Edi juga udah berumur. Pasti punya masing-masing punya umur. Tapi yang satu hal yang sama adalah mereka sama-sama melayani Tuhan. Betul? Nah, ngomong-ngomong soal melayani Tuhan, ya, kita semua melayani Tuhan. Ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang jadi pendoa, ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi singer, ya, terus jadi puji-pujian. Nah, Kak Edi ingin bercerita satu hal tentang seorang nabi yang menjadi pelayan Tuhan. Kemudian nabi ini memberikan tongkat estafet kepada nabi yang lain. Mau tahu? Yuk kita buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab, yang ada Alkitab, ayo kita siapkan. Kita membuka dari 1 Raja-Raja 19 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Gampang kan? 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Kalau sudah ketemu semua, kita siapkan Alkitab kita. Kak Edi punya satu klip. Nah, di klip ini kita bisa melihat, kita bisa mendengar, sekalian juga kita bisa baca Alkitab. Oke, mari kita lihat klipnya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tara, Kak Edi pakai jubah. Nah, di cerita tadi kita sudah melihat, mendengar bahwa Elia memberikan jubahnya, melemparkannya kepada Elisa. Betul sekali, jubah yang Elia pakai, yang Elia punya, diberikan kepada Elisa. Nah, adik-adik, Kak Edi mau nanya, kira-kira jubah yang dikasih ke Elisa itu buat apa sih? Nah, betul. Jadi Elia ingin memberikan tongkat estafet itu kepada Elisa. Nah, lalu apa yang dilakukan Elisa? Elisa menerima dengan sukacita. Dia yang tadinya membajak, yang tadinya bekerja di sawah, lalu meninggalkan semuanya itu, menuju ke orang tuanya, berpamitan, bahkan ya, dia mengambil bajaknya, mengambil lembunya, sapinya, lalu dibakar dan dimakan bersama-sama, dibagikan ke orang-orang. Ini satu tanda bahwa di dalam kita melayani Tuhan, kalau kita menerima panggilan Tuhan, menerima tugas yang Tuhan kasih kepada kita, kita meninggalkan segala yang menjadi keinginan kita, betul? Nah,
Kak Edi mau nanya, melayani apa sih? Kok bilang melayani, melayani? Apa itu melayani? Nah, diingat ya, melayani adalah melakukan sesuatu buat Tuhan Yesus setiap hari. Apa? Melakukan sesuatu buat Tuhan Yesus setiap hari. Nah, bagaimana Kak Edi? Kondisinya sekarang seperti ini. Sekolah nggak bisa, jalan-jalan ke mall nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Bahkan mungkin keluar rumah juga nggak boleh. Wah, bagaimana cara melayani? Bagaimana melakukan kepada Tuhan Yesus? Nah, Kak Edi punya satu tips. Bagaimana itu? Melayani Tuhan Yesus tidak harus keluar rumah. Nah, minggu kemarin kita sudah challenge benar kan? Kita membantu orang tua, kita membantu adik kita, membantu kakak kita. Kita bisa melakukan hal itu juga. Satu. Yang kedua, kita juga bisa berdoa buat teman-teman kita. Nah, mungkin ada yang ingat kita punya teman yang sakit, ya. Mungkin ada teman kita yang sedang kesusahan, kita doakan mereka. Tapi kita juga bisa membantu dalam arti kita mengumpulkan uang kita. Ya, melayani Tuhan bisa jadi kita kumpulkan yang menjadi celengan kita misalnya ya. Kita kasih ke teman kita yang membutuhkan, apalagi kondisi seperti ini. Ya, ada sebagian teman-teman kita yang mungkin di rumah mereka kekurangan makanan ya. Kita bisa sumbangkan itu. Bagaimana caranya? Kan kita nggak boleh keluar Om, kita nggak boleh keluar Kak. Wah, caranya kita bisa minta orang tua kita untuk mentransfer. Nah, banyak cara kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan yaitu melakukan segala sesuatu buat Tuhan Yesus setiap hari. Are you ready? Nah, seperti Elisa yang dengan sukacita menerima jubah dari Elia, kita juga bersukacita karena kita bisa melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saat ini. Walaupun kita di rumah, walaupun kita di sekolah, kalau yang sudah mulai masuk, tapi Kak Edi rasa belum mulai masuk ya. Dimanapun itu, kita bisa tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, tantangan minggu ini adalah anak-anak akan mendapat insight dari Miss Ati. Nah, apa tantangannya? Yuk kita dengarkan Miss Ati. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ati di sini. Adik-adik, sudah lama ya kita nggak ketemu. Kak Ati jadi kangen loh sama kalian. Tapi adik-adik percaya sih, kakak percaya sih adik-adik pasti sehat-sehat selalu di rumah dan selalu mengikuti kebaktian online sekolah minggu kita. Adik-adik, challenge untuk minggu ini adalah tentang bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada kita, kepada adik-adik, kepada mama, kepada papa, semuanya. Nanti adik-adik boleh kirim lewat nyanyi, boleh kirim lewat cerita. Kemudian minta tolong papa, mama, atau koko-kokonya untuk kirim itu video ke grup kelas masing-masing. Pasti adik-adik sudah ngerti kan apa yang Kak Ati ucapkan? Oke? Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, supaya kita semua sehat. Bye adik-adik, thank you. Ayo kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar satu hal, bagaimana kami bisa melayani Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk Elia dan Elisa yang boleh menjadi contoh dalam kami hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama mengakhiri akan ibadah online kita pada pagi hari ini
dengan meyakini bahwa berkat, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang sempurna diberikan kepada kids sekalian. Dan dengan berkat yang Tuhan Yesus berikan, kids sekalian boleh menjadi berkat memuliakan nama Tuhan dimanapun kids berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.